Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 33. Dan di sini gua Aza dan gua bersama dua teman gua yaitu perkenalan. Gua Arifan. Gue Fadil. Dan sepertinya podcast ini sangat kaku, teman-teman. Ya, ulang Zah, apa? Masa podcast diulang? Jangan Udah. lah. Iya, Biasa aja. nggak usah diulang. Udah, anggapnya gitu kita basa-basi doang. Ya. Masa? Kelihatan apa, Pan? Ulang. Kelihatan rekaman pertama banget. Ya nggak apa-apa. Iya, busuk. Dil, nggak usah ulang. Udah, mulai aja. Jadi gimana nih? Kita mulai dari Fadil aja dah. Fadil, Dil. Gimana, Dil? Kabar lu baik nggak? Alhamdulillah gue baik bro. Aman terkendali. Gimana? Lu posisi di mana sekarang, Dil? Gue posisi di Depok, deket Jakarta lah. Nah, itu di Depok. Lu di Depok. Iya, gue di Depok sekarang. Dari abis kuliah gue di Depok. Iya, jadi teman-teman ini Fadil nih dulu kuliahnya di ITB di Bandung. Apa? Institut Telkom Bandung kan. Iyalah, Nah, bener. berarti sekarang lu udah pindah gitu ya ke Depok. Udah gue. Iya. Alhamdulillah udah lulus bro. Udah lulus. Dengar, Udah, alhamdulillah. bukannya Kan dengar lulusnya bareng lupa ada. sangat basa-basi ya, tapi Iya. gue denger sih Telkom wisudanya diundur lama ya. Iya, bener. Nah, itu gimana ya? Berarti kita harus nunggu lama nih gara-gara virus corona. Gak tahu kapan cuy. Nah, Dil, sebelum kita bahas lebih lanjut, kayaknya kita harus nanya Arifan nih. Arifan ada di mana lu, Pan? Sekarang, Pan? Oke, gua sekarang di rumah sih di Tasik. Lu di Jadi setelah beberapa minggu kemarin sebenarnya mau overcost tuh. Ya. Cuman ternyata bermasalah. Kenapa? Jadi- Kenapa Wendy? Gak dibolehin overcost cuy. Gak dibolehin overcost Sama Wendy? sama pemiliknya. Sumpah nggak boleh. gimana? Apa? Jelasin, Nggak Pan. bisa. Jelasin, Pan. Kok nggak bisa itu loh, sampai nggak bisa overcost tuh piye loh? Iya sebenarnya itu penjaganya kan udah ngebolehin. Oke. Cuman pas gua laporan ke pemiliknya, Mm-mm. pemiliknya tuh bilang harusnya gue laporan dulu sebelumnya. Nah, kan gue yang dekat sebenarnya kan sama penjaganya ya. Maksudnya kenapa Oke. komunikasi dari pemilik ke penjaganya itu beda? Oh, jadi Jadi akhirnya nggak dapat deh. jadi akhirnya hilang uangmu. Uang lu hilang. Iya. Tadinya kan ada overcost sampai Agustus lumayan tuh dapat duit kan. Oke. Tapi nggak Ya bisa. sekarang nggak bisa. Berarti di Kosong aja tuh kosan sampai Agustus. Berarti kosan kosong. Kosong, cuman barang-barang belum gue ambil sih. Aduh. Nih gua lanjut ya. Jadi teman-teman, kosannya Arifan tuh di kos apa ya namanya? Apa namanya, Pan? Eka Putih. Eka Putih. Jadi gue dulu juga ngekos di sana dan itu emang kosan, ya enggak sih, itu kosan terbaik di dunia sih. Enggak bocor. Airnya bersih. Buat Ya kan? Jalannya nggak becek kan. Nah, itu kosan terbaik di dunia. Saking Aduh. saking bagusnya gue pindah. Oke, sepertinya tidak penting bahasannya. Apa ya? Next Bahasa apa lagi nih? Coba balik ke topik. Ini kan lu pada udah selesai kuliah nih. Oke. Nah, apa sih yang lu rasain pas pertama kali lu lulus gitu? Rasanya tuh gimana sih? Buat gambaran aja buat orang-orang mungkin ntar ada yang mau denger podcast Boleh. ini. Rasanya setelah lulus tuh kayak gimana sih? Apa ya kayak sebahagia itukah? Atau gimana menurut lu pada? Coba Arifan dulu. Gue dulu ya. Iya. Paling gue berangkatnya dari setelah selesai sidang kali ya. Mm-mm. Jadi sidang itu kan ditentuin tuh lulus atau enggak sidangnya. Oke. Nah, kebanyakan dari kita kan sebenarnya lulus bersyarat ya. Jadi harus ngerjain revisian dulu sebelum benar-benar dinyatain lulus. Benar-benar. Nah, itu pas gue sidang, terus keluar dulu bentar nunggu pengumuman hasilnya.
terus masuk lagi dan diumumin hasil sidang dan ternyata diumumkan lulus tuh wah gila sih, itu bener-bener apa ya, Seneng lo. bener-bener lepas semua beban karena lumayan stressful juga ngerjain skripsi setelah beberapa bulan. Oke. Dan ketika dengar kamu berhasil lulus bersyarat dengan harus selesai ini dan revisinya nggak banyak, wah itu bener-bener lepas banget sih beban. Lu nangis nggak Ban waktu itu? Enggak ya? Yang nangis malah temen gue, Siapa? Kagak, jadi mereka yang belum sidang, Oh, cuman malah temen lu. kayak ngerasa gak tahu Terharu. seneng apa nggak tahu Terharu. gimana ya. Iya, Gak tau pusing. gak tahu deg-degan juga ngeliat gue sidang kayaknya ya. Iyalah, Cuman pusing. Cuman abis setelah dinyatakan lulus, Oke. bener-bener free sih. Pas awal-awal itu tuh, setelah lulus, bener-bener nenangin diri dulu. Ya. Kalau gue sih malah banyak tidur sih, gara-gara emang kemarinnya Jarang tidur ya? jarang tidur banget. Aduh. Karena sebelum sidang aja gue malamnya nggak bisa tidur sebenarnya. Tapi Pan Makanya pas sidang. emang lu kan orangnya kayak gitu kan? Suka Gimana? apa tuh namanya, lu suka begadang malam walaupun besok kuliah lu hajar aja kan? Baca buku sampai pagi. Baca buku sampai pagi. Kagak sering juga sih sebenarnya, cuman kalau misalkan tadi nemu bacaan yang pas dan nanggung aja kalau nggak diselesain, emang sih sampai pagi. Malah pernah skip kelas pagi juga kan gara-gara kagak bangun juga. Iya benar. Kita paham juga. Tapi sebenarnya kalau yang gue rasain pas abis lulus, Apa? iya emang rasanya tuh emang kayak lega gitu. Tapi setelah lulus itu lu nggak ngerasa sebahagia itu loh sebenarnya. Kayak biasa aja gitu loh. Iya nggak sih? Lu pada ngerasa gitu nggak sih? Oke, gue juga. Gimana tuh? Coba ceritain dulu. Iya, gimana Pan? Kalau lu Dil, gimana Dil? Iya, kalau gue ngerasa ya oke lah. Lu pas habis sidang lu keluar terus bilang lulus bersyarat, oke itu lega gitu. Terus nge-share revisi dan lain-lain, lu lega. Cuman setelah lu bener-bener dinyatakan lulus dan setelah lu dapat yudisium dan itu lu dinyatakan lulus dan ada SKL, lu ngerasa kayak oke lega, tapi nggak sebahagia itu loh. Karena kayak gue mikir jalan lu tuh udah beda. Jadi kayak oke lah lu lulus kuliah, tapi lu buka jalan baru, yaitu jalan menuju kehidupan yang baru gitu. Kayak maksudnya kerja dan lain-lain. Dan itu malah ngebuat gue berpikir kayak ada beban lagi nih yang harus gue tanggung gitu loh. Jadi rasanya nggak terlalu bahagia sih kalau gue mah. Oke, berarti kalau menurut gue lu itu nganggapnya kayak oh ini kita lulus beres sidang itu kita kayak baru mulai sesuatu yang sebenarnya kan. Baru. Iya, kehidupan gitu. yang sebenarnya kan. Nah itu karena ya gimana? Kalau gue sih nggak segitu, cuma lega di awal doang gitu loh. Belum lagi kan kayak di awal doang ya. Iya, benar. Iya kayak gitu. Kalau apalagi setelah kalau gimana? Kalau gue gini nih. Kalau gue justru ya benar kayak yang Fadil bilang, kalau misalnya ya kita lulus ngerasanya ya lah ini hal yang ya emang baru sih. Awalnya kan kita oh ini sidang, awalnya kan kita nganggapnya ngeri kan. Wah ini gimana kita bisa lulus kan, tapi akhirnya bisa juga. Tapi dari semuanya itu sebenarnya yang jadi pelajaran buat gua adalah ternyata jalan hidup kita itu pada akhirnya bakal punya apa ya, line-nya masing-masing. Walaupun kita udah nyusunnya tuh apa tuh namanya, nyusunnya bareng-bareng, tapi belum tentu nanti kita bisa ngejalaninnya bareng-bareng. Nah, contohnya yang kasus kita, Dil. Jadi kasus apa tuh? Nah, kasus gua Pan sama Fadil. Hamin satu sidang. Hamin satu sidang ya, bener ya, Dil? Apa gimana? Iya, hari sidang. Iya, pokoknya pas daftar sidang. Hari ini daftar sidang nih misalnya. Si Fadil kena cacar gitu. Nah, lucunya teman-teman, pas gua teman-teman banget. Lucunya gue daftar nih, si Fadil kena cacar, terus dia nggak diizinin sama dosen buat sidang. Nah itu padahal kita udah nyusun dari awal, kayak misalnya pembimbing 1 sama, pembimbing 2 sama, tapi pada akhirnya emang jalannya aja yang beda. Nah itu pelajaran sih, maksudnya ya pada akhirnya juga kita punya jalan hidup masing-masing menurut gue. Nah itu yang bikin seru. Meskipun awalnya pengen sama ya. Iya, itu yang bikin seru sih.
akhirnya kita punya cerita masing-masing nantinya kan. Iya, Tuh. coba. Emang rasanya sih, apalagi gue sendiri yang ngerasain ya, gimana rasanya ketika lu udah nyiapin skripsi berbulan-bulan. Iya, tercacar. Daftar sidang, Hamin 1 lu gak dibolehin sidang karena lu cacar. Aduh, rasanya pusing, bro. Itu Lu tuh, nangis gak, Dil? wah, Eh, itu tuh ini gue ada pertanyaan nih, Dil. Pasti semua orang Apaan? juga pasti kalau orang-orang yang mungkin nanti dapat kasus kayak lu kan. Nah, hal yang harus atau sebaiknya lu lakuin ketika plan yang udah kayak rencana yang udah lu buat nggak sesuai dengan rencananya gitu. Nggak sesuai aja sama yang udah lu rencanain. Sikap Iya, lu betul. waktu itu, sikap lu kan perlu tuh orang-orang lain tahu. Benar-benar. Mungkin yang pertama gue coba urain dulu masalah yang gue hadepin pas itu ya. Iya. Yang pertama ini gue tarik benang merah dulu sebelum daftar sidang. Pokoknya waktu itu di Telkom ada kebijakan kalau misalnya kita mahasiswa yang bisa lulus yudisium sebelum tanggal 20 Januari itu dibebaskan dari pembayaran BPP ya. Benar. Nah, sedangkan waktu itu kasus gue itu adalah H-1 minggu pas waktu daftar sidang pertama kali, H-1 minggu sebelum penutupan sidang berakhir. Iya. Dan gue kena cacar kan waktu itu. Kena cacar itu hal yang Jadi gua kena di luar cacar. kontrol lu kan. Iya, Di luar kendali. itu force major. Iya, first major. Nah, itu kan wah pasti lu pusing dong. Rasanya gimana? Lu harus ngejar sidang dengan kelulusan sebelum 20 Januari, tapi lu harus diundur sampai jadwal sidang terakhir. Iya. Pertama yang muncul di benak gua tuh, wah, kecewa. Lu pengen marah, tapi marah ke siapa? Lu gak bisa marah. Bukan salah lu kan? Lu kena cacar bukan salah lu. Bukan salah kita juga. Kita nggak tahu kan di luar kendali kita kayak gitu. Nah, kalau gua kemarin ketika ngadepin sesuatu yang kayak gitu, yang pertama gue pikirin adalah gimana caranya gue bisa nge-recover diri gue sendiri dulu. Karena menurut gue percuma sih mau dipaksain sidang. Mungkin dari pribadi gue udah siap banget sidang nih. Tapi kan kalau dari dosen nggak ACC, gue bisa apa gitu. Tapi mau sidang sendiri kan nggak mungkin. Siapa yang lulusin. Jadi yang gue fokusin adalah gue nge-recover diri sendiri secepat-cepatnya. Kayak gitu. Jadi ketika kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang kita udah punya plan 1, plan 2, plan 3. Tapi kadang-kadang kalau kita nemuin suatu permasalahan yang nggak pernah kita ada plannya sebelumnya, kadang-kadang entah kenapa ya, mungkin insting manusia atau gimana, jadi kita gimana? punya plan tersendiri loh. Oh, I see. Iya, bakal ada backup plan sendiri. Karena mungkin kita mungkin kalau gue pribadi, gue hidup udah 20 tahun lebih lah ya. 24. Udah banyak. Sebut aja lu, Dil. 22 soalnya. Gua denger 24, Dil. 24 tahun. Lalu. Iya kan, mungkin kayak selama gue 22 tahun, kita tuh pasti perjalanan kita tuh pernah ada yang namanya suatu problem. Iya, Nah, paham. permasalahan-permasalahan itu yang pernah kita laluin, itu kayak ngelatih pribadi kita, ngelatih mindset kita buat bagaimana cara keluar dari masalah itu sendiri. Bener. Nah, menurut gue ketika pribadi kita dihadapi suatu masalah yang benar-benar tiba secara langsung, kita kayak dari dalam diri, insting kita pasti punya suatu backup plan yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kayak gitu sih. Jadi kalau kemarin gue tiba-tiba setelah tahu bener-bener lu yang ngasih tahu kan, kalau misalnya Pak dosen ini nggak meng-ACC gue sidang, jadi harus ditunda di jadwal terakhir sidang, itu gue bener-bener langsung pesen tiket pulang, gimana caranya supaya bisa nge-recover cacarnya itu sendiri gitu. Jadi bener-bener langsung pulang hari itu juga pas tahu kabar gue nggak boleh sidang. Kayak gitu yang gue lakuin. Nah, itu harus dicontoh sih. Jadi kita harus menyikapi sesuatu itu jangan panik kan. Jadi kita harus mikir di otak kita kalau semuanya itu bakal baik-baik aja. Nah, itu kan kasus lu waktu itu. Nah, Pan, tanggapan lu sebagai teman waktu itu ngelihat si Fadil kena cacar, perasaan lu gimana, Pan? Nah, iya gue belum pernah tahu dong lu ngomong apa di belakang gue pada. Iya, Pan, bener, Pan. Kita nggak tahu kan. Si Fadil nggak tahu perasaan kita gimana sebagai teman dekatnya. Lu gimana, Pan? Jadi gini, sebelum dia sakit 2 hari sebelum apa sehari sebelum gitu ya. Iya. Nah, gue tuh nginep di si Fadil. Oke. Gue tuh nanya-nanya terkait PPT lu kayak gimana, udah siap apa belum? Kan udah ada tanggal tuh. Pas gue nginep di si Fadil tuh udah ada tanggal kita sidang kapan. Oke. Nah, si Fadil udah udah bikin
PowerPoint presentasinya kan. Iya. Gue lihat lah tanya-tanya segala macem. Nah si Fadil tuh udah bilang Apa? agak kurang sehat gitu kan lu Dil bilangnya sakit. Iya. Cuman belum ada cacar dia tuh. Oke. Nah, kalau gue tahu dia cacar, gue gak akan nginep sebenarnya. Lu jahat, Pan. Wah. tapi alhamdulillahnya gue udah pernah cacar kan. Iya. Jadi mungkin gara-gara itu ya, maksudnya udah imunnya udah kebal, jadi nggak kena juga si Fadil. Padahal si Fadil mungkin udah kerasa juga ya Dil pas gue nginep tuh. Pan, apa keluar. gua curiga lu dikasih tidur di lantai sama Fadil. Orang Arifan kagak nginep, cu. Oh, gak nginep. Iya, Emang cuma sampai nginep malam. sih? Katanya Agak nginep. lu cuma sampai malam. Lupa ya gue. Orang gak nginep ya? lu yang bener Pan ceritanya, jangan dikarang-karang. Lu biar rame ya, dibong-bongin nontonnya. Lu besar-besarnya, Gue Pan. lupa nginep atau enggak. Emang gak nginep ya? Agak lu sampai malam doang. Lah, Oh, ya udah. Jadi Gini berarti tapi lu apa? at the end kan maksudnya tetap ada jalannya, terus lu lancar sidang, lu lulus juga tepat waktu, dan lu akhirnya berhasil buat nggak bayar BPP lagi kan. SPP, boy. Iya. Berapa? SPP 8 mahal, juta, boy. 8 juta. disebut lagi dia. Emang anjir mahal. Mahal, 8 juta dolar. Nah, apa nih? Kita Kayak gitu. topiknya. Nah, kalau misalnya Arifan kan gitu. Kalau gue sih sebagai orang yang harusnya sidang bareng Fadil, yang di otak gue adalah, wah, gue sidangnya bakal lebih lama nih. Harusnya gue bisa lebih cepet. Karena waktunya kan, jadi kalau di Telkom itu kalau misalnya sidang itu boleh kayak bareng gitu, mau asal Bergrup. iya bergrup, asal Sidang barengan. asal pembimbingnya sama pengujinya sama gitu kan. Pembimbing satu ya, Dil, pembimbing satu gitu Iya. harus sama, terus pengujinya sama. Nah, masalahnya kita tuh ngeplannya buat apa, waktunya itu buat berdua kan. Ketika Fadil nggak ada, gue jadi makin lama sidangnya. Jadi gue sidang dari jam 9 sampai jam 11. Berapa itu? 2 jam. 2 jam. Waduh, dibantai, boy. Ceritanya dibantai. Susah Padahal sih. mah enggak ya. Padahal mah nggak tahu. Tadi ngobrol-ngobrol doang, Za. Apa? Enggak, Pan. Gue ditanyain tentang Jangan dibahas. jangan dibahas lah. Sama Pak Tit. Aduh. Kita di sini kayaknya nggak boleh ngomong nama dosen gitu kan. Nggak Kita- boleh, nggak boleh iya, bagus nggak sebut. boleh. Kita ngomong dasor nggak boleh. Emang siapa dasor? boleh, nggak Siapa dasor? Nggak boleh sebut, nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak boleh sebut nama. Oke lah. Terus nih, ini kan kita semua udah pada lulus nih. Nah, Iya. ini udah wajar lah ya kalau misalnya orang, mungkin teman-teman yang mau lagi nonton pada juga tahu kalau misalnya orang udah lulus kuliah pasti kebanyakan nyari-nyari kerja, ya nggak sih? Yoi. Nah, sekarang kan Yoi. udah sekitar 2 bulan atau mau 3 bulan setelah kita lulus. Nah, pengalaman lu pada gimana nih terkait dengan Daftar nyari-nyari kerja kerja? ya? Daftar Yoi. kerja ya? Nih kalau gue dulu nih Pak. Ya, sokop. Nih kalau gue udah beberapa apply gitu ke perusahaan-perusahaan. Tapi ternyata gue nggak tahu ini karena situasi corona atau gimana, tapi yang gue rasain ketika gue apply itu nggak ada balasan sama sekali, bro. Maksudnya Nah, gitu. maksudnya di websitenya pun nggak ada informasi gitu tentang kelanjutan rekrutmennya. Dan kebanyakan dari perusahaan-perusahaan tuh kayak gitu. Jadi nggak cuma satu gitu loh. Jadi banyak perusahaan yang kayak proses rekrutmennya dari pandangan gue sih terganggu karena ada virus corona. Ini. Iya, benar. Kalau yang gue rasain itu, makanya gue juga nanya ke kalian, ke Arifan gitu, ke Ludil, ke Arifan, kalau misalnya Coba kita dengerin Arifan dulu aja ntar gimana. iya, makanya kita nanti harus tahu Arifan tuh gimana. Kalau gue sih gitu, susahnya dengan kondisi corona yang sekarang. Nah itu lu gimana, Pan?
Oke, gue respon yang mana dulu nih? Terkait corona Enggak, yang apa apply kerja dulu? Apply kerja. apply. Apakah ada positifnya nggak? Lu udah keterima gitu, ada lampu hijau? Oke, jadi kalau gue setelah sidang, setelah lulus tuh emang bener-bener apa ya, kayak nggak langsung bener-bener belajar lagi buat apply kerja atau segala macem. Oke. Cuman alhamdulillahnya di waktu-waktu gabut sambil apply kerja juga, gue dapet tawaran buat riset bareng sama dosen, Oh. sama temen gue juga ini. Jadi sebenarnya itu nggak full time sih, jadi tetap kalau misalkan gue dikasih arahan, gue kerjain. Nah, di luar itu gue juga sambil apply. Cuman bener Bener nggak, Pak? ada emang yang langsung perusahaan yang langsung nolak, ada yang juga beberapa tahap. Cuman yang sekarang bener nih, ada sangkut pautnya sama mungkin COVID-19 yang lagi menjamur ya. Iya. Jadi Memvirus. ada salah satu rekrutmen yang emang gak jelas, padahal udah dijanjiin sekian minggu pengumumannya. Cuman gara-gara ini mungkin ya, sampai sekarang masih belum dapat nih kejelasan rekrutmennya. Iya. Dan maksudnya ya gue juga ngira sih, jadi ya tenang aja terkait pengumuman buat kelanjutannya, karena ini kan gak bisa diprediksi juga ya terkait COVID-19 ini. Makanya yakin sih, maksudnya gue ngisi waktu luang ini tuh, ini kondisi yang terbaik. Benar. Nah sekarang gue ngisi waktu luangnya malah kan di rumah nih, banyak di rumah. Iya. Malah gue tuh sekarang malah mikirin apa ya, Nikah. Bukan sih. Ya gue mikirin kerjaan apa yang gue bener-bener pengen lakuin, terus hidup apa yang pengen gue dapetin ke depannya gitu. Oh anjay. Nih, sebelum... Nah, jadi... Oh ya, apa? Lu lanjut apa? Ya, jadi terkait ini, ya sebenarnya ini malah buat waktu lebih sih buat gue, buat kenal diri lebih jauh. Soalnya sejauh umur gue sekarang mungkin... Berapa, Pan? Sebut, Pan. Umur lu. Gue masih 21 ya, sorry Dil. Lebih muda Dil. Ya sejauh umur gue sekarang, kejelasan terkait itu sih belum benar-benar jelas ya. Iya. Apa yang benar-benar gue ingin dalam hidup, terus apa ya kerjaan atau karir yang yang pengen gue lakuin di awal tuh, belum sejelas itu ya. Mungkin ini kesempatan juga kan, ada waktu luang, ada kondisi saat ini ya, itu positifnya sih. Gue lebih banyak lebih banyak diskusi sama diri sendiri. Cuman kalau misalkan dibilang gabut banget sih enggak sih, maksudnya tetap ada yang bisa dilakuin lah. Salah satunya bikin podcast ini. Iya, podcast ini benar. Podcast ini dibuat dengan apa tuh namanya, Dil? Hal yang langsung aja itu tadi yang gue bilang. Dadakan. Spontan. Hal yang dadakan tuh pasti jadi kan. Iya, makanya. Pan, sorry, 5 menit doang langsung jadi ya? Iya. Sorry, tapi gue pengen nanya. Berarti lu berdua pas awal-awal nge-apply kerjaan itu bener-bener pas awal langsung lulus, apa nunggu dulu beberapa waktu, beberapa minggu setelah lulus baru mulai apply? Gua dulu nih atau Aza dulu? Gua dulu, Pak. Boleh siapa dulu? Ya, Aza. Kalau gua pertama nge-apply di perusahaan bank warna merah. Nah, itu bank swasta lah ya. Iya, bank swasta lah, bang yang gambar gurita. Nah, mana sih? Pokoknya itu ya, dan ya itu yang lu apply juga kan, Dil. Dan itu ketika gue itu adalah rekrutmen pertama gue, dan di tahap pertama gue langsung gak lolos. Nah, ketika di tahap itu gue gak lolos, gue langsung panik dan gue mulai apply di banyak perusahaan gitu. Maksudnya di beberapa perusahaan yang lagi open recruitment, walaupun hasilnya sampai sekarang belum jelas. Kayak gitu. Ya. Pan, gimana lu, Pan? Kalau gua yang pertama kali di-apply itu, gua sebut merek kali ya. Sebutin ciri-cirinya, Pan. Misalnya logonya ada sayap. Oke. Awal jadi yang gua apply pertama itu perusahaan rintisan atau startup ya. Startup dia udah unicorn. Oh iya, gua tahu. Bidang buat menuhin. Pendidikan. Bukan bidang buat
buat travel needs. Oh. Harus tahu lah, yang biru-biru itu. Oh, yang biru-biru. Yang biru itu. Ya, Tahu lah gua. Tahu. Ya, yang gambar, ya pokoknya itu yang startup biru lah. Nah, itu sebenarnya gue pengen banget kan. Terus job vacancy yang kosongnya ini emang cocok banget sih sama anak TI, bisa masuk banget gitu. Mantap. Nah, gue tuh bener-bener sih itu pas yang awal tuh ngeriset perusahaan itu tesnya kayak gimana, udah baca-baca lah ya. Iya. Cuman gue pertama tes itu tes kayak pengetahuan sama matematika gitu, tes online. Oke. Gue ngerjain bener-bener, Gagal. pas udah ngerjain, pengumumannya kan sekitar 2 mingguan lah ya. 2 mingguan pas mingguan gitu, lupa. Iya. Nah, gue sebenarnya udah cukup berharap sih karena tertarik juga kan sama perusahaan itu. Ternyata. Cuman setelah ngobrol-ngobrol, setelah tahu lebih dalam, ternyata di tahun sebelumnya itu dari ribuan yang apply, keterimanya cuma 6 atau 7 orang gitu. Wow. Dan itu PTN oriented gitu loh. Maksudnya, ya lu tau lah yang mana yang mungkin lebih diprioritasin. Jadi pokoknya dapat kabar bahwa itu salah satu yang PTN oriented. Nah, makanya setelah tahu kabar itu Sorry, gue cut dikit. Nanti gue cut dikit, sorry. Nah, untuk yang PTN oriented nanti bakal gue bahas juga deh. Gue soalnya ngalamin itu. Oke. Lanjut. Oke, ntar coba. Lanjut dulu, Pan. Nah, jadi setelah dengar salah satu perusahaan itu agak PTN oriented, nah gue percaya gak percaya sih, maksudnya ya udah lo coba dulu aja. Maksudnya ikhtiar dan sholat tawakal dulu nih. Udah karena udah tesnya udah, jadi tinggal tawakal aja. Pas setelah tahu kabar agak PTN oriented, agak-agak terlalu berharap, dan emang setelah sekian minggu ada pengumuman gak lolos. Nah, gak lolos langsung, itu padahal baru tahap pertama banget kan. Iya. Nah, Oke. tapi abis itu, oh ya udahlah, ini juga orang perusahaan yang emang pertama kali gue apply, maksudnya pembelajarannya masih cukup banget lah. Orang pertama kali apply belum pernah sebelumnya kan. Iya. Betul. Lu tapi panik gak kayak gue? Panik gak? Ada cemas. Enggak sih. Lu enggak, biasa sih, aja. karena setelah denger itu sedikit yang nerimanya cuman di bawah 10 orang sama termasuk yang PTN oriented. Nah, makanya oh ya udahlah, pas dengar kabar itu keinginan yang menggebu gua awalnya tuh jadi menurun gitu. Mantap. Kalau gua gitu. Adil, lanjut Dil. Lu tadi ada cerita kalau lu juga ngalamin. Enggak, tapi si Arifan ini apa? Cuma satu doang daftarnya, apa ada lagi nih, Van? Iya, Van. Jangan cuma lu sebutin itu doang. Iyalah. Pasti ada lagi dia. Itu pokoknya yang cukup berkesan karena pertama kali ya. Maksudnya setelah lulus dapat SKL, yang pertama kali dapat itu gua apply itu. Makanya salah satu yang paling inget. Nah, setelah itu ada perusahaan-perusahaan, sama juga kayak si Azza, gue jadi kayak tebar jaring gitu buat nge-share CV gue, nge-share ke beberapa perusahaan. Iya. Ada yang sempat dipanggil, ada yang udah interview online tapi belum dikabarin, ada yang udah ditolak lagi, ada yang udah ditolak lagi, ada yang sampai FGD belum ada kabar lagi, ya kayak gitulah. Jadi salah satunya mungkin gara-gara itu. Wah, yang FGD itu, yang udah FGD itu perusahaan apa tuh, Pan? Aduh. Gua tahu tuh, FGD pasti perusahaan jual beli warna hijau ya. Bukan. Warna hijau ya? Bukan. Otomotif. Oke. Otomotif, manufaktur ya, Pan. Gua denger ya Yahama. Bukan Yahama. Bukan. Beda. Ada lah pokoknya lah. Beda. Terang gitu ya. Dari gua gitu sih. Gimana lu tadi mau lanjutin, Dil? Iya, Dil. Lu bahas dong. Kalau gue pribadi sih emang bener-bener emang kan tujuan gue emang pengen cepet-cepet lulus kuliah, pengen kerja kan, buat nabungin itu dan keperluan sebagainya. Nah, buat target ya? Yoi lah. Target nikah nih. Gitu kan. Yoi. Ntar dulu Dil. Lu nanti nikah. Kita berdua jadi bridesmaids awal. Yang di samping lu kasih kostum khusus. Yang di samping kan, Pan? Yang di samping Pan, bridesmaids. Yoi. Masih lama kayak suwe. Kayak gitulah. Pokoknya pas gue baru buat lulus, itu kan waktu itu kebetulan gue dan Azza itu
dapat kesempatan buat dapat beasiswa dari salah satu bank swasta ya Za ya waktu itu ya Za. Ya, yang gambar gurita kan? Ya pokoknya dapat kesempatan dapat beasiswa dari bank swasta itu. Nah di situ tuh akhirnya kita nyoba buat ngikutin rekrutmen dari bank tersebut. Nah itu waktu itu ada suatu program yang benar-benar Prestisius, bagus. prestisius ya, lumayan sangat prestisius sih untuk di kalangan MT perbankan kayak gitu. Nah waktu itu gue sama Azza benar-benar daftar di situ dan itu pertama kali gue apply untuk di perusahaan, yaitu perusahaan perbankan itu. Nah untuk yang lainnya itu ada di perusahaan-perusahaan lain, contohnya yang kayak perusahaan Arifan tadi yang sebutin ya sampai FGD. Cuman gue pas awal psikotes itu emailnya telat masuk, jadi gue telat datang, jadi gue gagal di situ. Udah datang psikotes. Kocak, emang bukan rezekinya, Emang bukan rezeki, gagal, notifnya nggak ada. Ya udah, jadi gue fokus di perusahaan yang perbankan itu. Yeah. Setelah gue masuk, ada tes pertama kayak psikotes lah biasa. Nah itu alhamdulillah gue bisa lanjut kan, gue bisa lanjut. Yeah. Nah dan jujur sih karena ini merupakan pengalaman pertama gue dalam join atau mencoba untuk ngikutin proses rekrutasi di perusahaan, khususnya perusahaan yang bisa dibilang multinasional. Iya. Itu menurut gue agak segi kaget ya. Kagok ya. Kagok dan kaget sebenarnya karena karena yang gue tahu program manajemen trainee ini kan sebenarnya di Indonesia. Se-ASEAN deal. Iya, awalnya gue tahu se-Indonesia, cuma setelah di riset lebih lanjut ternyata ini tuh se-ASEAN. Jadi awalnya kan gitu taunya ini se-ASEAN, dan jadi ya udahlah hoki-hokian aja, siapa tahu masuk ya kan lumayan gitu, hoki-hokian aja. Nah akhirnya udah coba masuk, pertama tes berkas biasa, kedua psikotes, habis itu masuklah ke wawancara online interview. Nah pertama sih pas di online interview gue inget banget kejadiannya. Pas habis selesai dari psikotes kan nunggu seminggu, habis itu ada online interview. Nah, pas online interview itu nggak dikabarin dulu sebelumnya. Yeah. Jadi gue inget banget gue lagi main Mobile Legend. Sumpah gue inget banget lagi Mobile Legend. Terus tiba-tiba ditelepon. Otomatis ini dong langsung ke pop up dong. Lu reject apa? Lu reject gak? Awalnya pengen gue reject. Cuma nomornya nggak dikenal. Biasanya kan kalau ngisengin gue kan Azza. Azza kan bisa lewat line, itu nggak WhatsApp. Itu gue reject. Ini tidak dikenal. Ini nomor tidak dikenal. Jadi nomor dial biasa. Nomor khusus. Bukan dari WhatsApp atau line. Jadi kayak nomor telepon orang gitu. Jadi ya udah, gue coba angkat dan gue inget gue lagi ngelamar nih, siapa tahu penting. Iya, terus. Gue coba angkat. Setelah gue coba angkat katanya, halo ini Fadil ya? Iya ini Fadil. Oh ya ini dari ini Yasmin dari ini. Iya. Terus kata dia, Fadil bener ya ikut program ikut seleksi untuk program ini? Iya Mbak, kenapa? Oh iya ini aku mau ngadain online interview, kira-kira bisa dimulai sekarang nggak? Nah, kan gue lagi rengket boy. berarti lu tinggal nih rengketnya. Gue lagi rengket boy, gue AFK dulu lah berapa menit. Terus gue bilang, halo Mbak, kalau misalnya diundur kira-kira bisa nggak? Saya lagi di luar, gue bilang gitu. Padahal lagi rengket. Wah, gue ke rengket salah minus 10 boy. Terus gimana nih? Ya udah, akhirnya pas itu si Mbak Yasmin itu nggak, kalau gue nggak salah, dia bilang, oh ya udah Fadil, kalau gitu diundur. Mungkin sebenarnya dia nawarin kayak kira-kira kalau untuk online interview kamu butuh persiapan dulu nggak? Ya karena gue lagi rengket, gue bilang iya Mbak, butuh Mbak. Oh kata dia, oh ya udah tapi yang jelas hari ini ya 4:30 atau jam 5 nanti saya telepon balik. Lagi rengket boy. Bayangin di telepon. Ya udah, kira ya udah Mbak, oke. Akhirnya gue selesaiin dulu rengketnya, selesai. Akhirnya gue tunggu tuh sampai jam 4:30. Okay. Nah selama 4:30 itu, karena gue udah dikasih tahu tadi mau ada wawancara online, lu siap-siap. Yang gue lakuin adalah gue coba baca CV gue, sama gue coba baca resume gue. Resume. Ya gue baca resume, kan disuruh buat resume ya waktu itu ya. Iya, disuruh. Bahasa Inggris ya. Terus? Nah, gue buka laptop, gue baca-baca, gue coba pahamin. Sebenarnya kan itu pengalaman pribadi ya, cuman kan lebih enak kalau bisa dibaca dari resume yang udah dibuat gitu. Iya, jadi lebih pas. Di situ jujur pas pertama kali karena deg-degan juga, itu gue buka laptop terus gue translate dari yang resume Inggris gue ke jadi Indonesia. Lu panik.
Iya, ibaratnya gue punya resume gitu. Soalnya kan pasti yang ditanya interview kan ya biasa lah kayak di lab-lab aja apa organisasi lab atau kampus himpunan pasti ditanya CV kan pengalaman. Ya gue buka aja tuh di laptop dua-duanya tuh Indonesia sama Inggris. Jadi in case kalau Indonesia gue punya, kalau Inggris juga gue punya contekan. Berarti gitu kan. Oh iya. Nah ternyata ditelepon lagi tuh singkat cerita jam 5-an ditelepon. Oke. Halo Fadil, ini Yasmin dari ini. Iya. Kira-kira udah siap belum ya untuk untuk wawancara online-nya? Dia bilang gitu tuh. Itu masih bahasa Indonesia. Terus pas gue bilang, "Oke, Mbak, siap." Yeah. Setelah gue bilang oke Mbak siap, si Mbak ini berubah jadi bahasa Inggris. Panik. Serius dia? Bahasa Inggris murni. Murni boy. Buset, kata gue, oh untung gue udah punya contekan nih resume. Jadi bener sekelibat dia, ya oke Mbak siap, langsung berubah. Langsung dia berubah bahasa Inggris, ya udah akhirnya gue kaget juga kan bahasa Inggris, tapi ya kan jaim juga, jadi ya udahlah ikutin aja. Lu sambil diem apa ngomong-ngomong gitu basa-basi? Sebenarnya basic sih, mungkin karena ini wawancara online dan screeningnya masih HR tingkat awal, jadi kayak masih pertanyaan basic gitu ya, yang udah emang mungkin ya kan kayak kita juga pernah ngerasain kan ngerekrut orang di organisasi, pertanyaan basic, jadi kayak masih bisa dijawab lah, dan mungkin teman-teman mungkin bisa jadi pelajaran ya, dan ternyata setelah apa yang udah gue buat di resume itu keluar, dia tuh pasti setelah dia nanya, kamu bener ya lulusan dari Telkom tahun ini dan tahun ini udah lulus ya, berapa GPA berapa apa GPA. ambil apa ya, GPA-nya berapa, setelah itu baru kan dia nanya, coba dong jelasin secara pengalaman dan pribadi kamu kayak gimana kayak gitu. Nah itu ada di resume. Itu ada di resume. Jadi untuk teman-teman yang lagi dengerin ini mungkin ketika mau wawancara, coba deh, teman-teman pasti udah punya CV. Nah, dari CV itu coba dijadiin suatu paragraf yang gimana caranya itu bisa menceritakan semua isi CV teman-teman. Karena dengan kayak gitu, ketika nanti teman-teman ditanya, coba deh jelasin personal dan pengalaman kalian, teman-teman udah kebayang di otak, udah bisa ngambil memori dari apa yang teman-teman baca, kayak gitu. Itu gue ngerasa, itu gue ngerasa, ini abis gue baca nih, jadi kayak gue ngerasa, wah lancar-lancar aja setelah ditanya itu. Abis gue baca. Iya kan sebelumnya. Tapi bener sih. Ya bener ya. Bener, maksudnya kayak yang lu bikin seolah-olah deskripsi itu bener sih. Maksudnya kayak gini kan, lu kalau misalkan poin CV itu poin-poin doang, lu pasti ada gap atau ada buat nge-bridging satu poin ke poin yang lainnya kan agak kaku ya. Kalau misalkan lu udah buat secara deskriptif, lu tuh udah ada kalimat yang nyampeinnya bisa enak tuh ngedelivernya kan. Tapi kalau misalkan masih poin-poin doang, lu loncat-loncatnya tuh pasti kurang enak sih kalau buat jawabnya ya. Iya betul. Bener banget sih saran lu yang terkait ada deskripsinya dulu buat baca, buat betul sekali. Mantap. Nah, udah kan? Mantap. Setelah wawancara online itu akhirnya udah gue nunggu seminggu lagi nih di perusahaan bank swasta warna merah ini nih. Udah deal perusahaan gurita. Palel lu gurita. Pokoknya itulah. Nah, gue nunggu seminggu, akhirnya seminggu itu dapat email tuh. Nah, ini baru official diundang ke head office-nya di SCBD. Oke, terus udah diundang, disuruh namanya face to face interview with HR department. Jadi lebih ke face to face ya sekarang. Oke. Lebih ke offline interview langsung ke kepala HR departemennya. Nah, udah setelah masuk setelah nunggu jadwal dan hari itu akhirnya datang. Gue inget banget itu hari Jumat. Datang masuk nunggu jadwal masuk ke ruangan. Sama tuh interview, cuman tingkatannya agak sedikit lebih sulit daripada yang awal, karena yang awal kan pertanyaan-pertanyaan itu basic lah ya, basic banget, kayak udah ada pertanyaan yang harus ditanya gitu loh, bukan di-explore gitu. Nah ketika interview face to face sama kepala HR, baru gue ngerasa ada bedanya, dan itu juga English juga ternyata, jadi lebih expert nggak apa biasa? Sama aja sebenarnya. Kalau masalah expert enggaknya sih lebih ke pertanyaan sih ya, bukan penggunaan bahasanya kalau menurut gue pribadi. Bobot pertanyaan agak lebih susah, itu aja. Cuman waktu pas kemarin itu masih bisa dikendaliin lah, maksudnya masih dalam tahap wajar lah katanya, belum terlalu sulit lah, walaupun agak sedikit lebih sulit dari yang sebelumnya, tapi belum terlalu sulit tingkatannya. Ntar Dil, gue potong, lu kesana bajunya gimana? Maksudnya pakai udah baju? Oke, bener. Baju, lu pakai baju kaos kah? Nah ini
bener bagus banget nih jawab pertanyaannya. Ini mungkin untuk orang-orang yang awam dan kayak gue pas pertama kali gue bingung juga. Cuman ketika lu diundang di-invite buat ke head office kayak gitu untuk melakukan rekrutasi yang secara resmi, biasanya itu ada invitational yang udah resmi banget dari HR-nya. Nah, ketika dikasih email itu, lu tuh udah dikasih tahu jadwalnya, siapa PLC-nya, siapa nomor kontak yang bisa dihubungi siapa, ketemu siapa, apa outfitnya kayak gimana, itu udah dikasih tahu. Jadi bisa dibilang kita terima jadi. Nggak tahu ya, ini terima jadi. Di undangan itu udah ada semua. Cuman gue juga nggak tahu apakah ini di semua perusahaan menerapkan hal ini atau cuma beberapa perusahaan aja. Ya standarnya kayak gini, kayak gitu. Lanjut. Jadi udah pakai formal outfit lah. Nah, udah selesai gitu wawancara secara HR departemen, kelar, nunggu lagi semingguan lebih, gue diundang lagi ada email lagi masuk buat interview lagi. Lebih buat sulit. Interview buat interview sebulan. Enggak, semingguan. Seminggu lebih 2 hari lah. Karena Sabtu Minggu kan dihitung ya, seminggu lebih 2 hari lah. Karena ini gue baru di email lagi. Seminggu lebih, gue di email lagi katanya buat interview sama BOD, Board of Director. Berarti itu apa? Mantap. BOD apa itu? Board of Director. Ya, direkturnya lah. Kira Blade of Despair. Lengket banget. Nah, udah. Diundang habis itu setelah diundang. Nah, alhamdulillahnya pas H-1 kan dikirim email. Nah, pas sorenya itu tuh ditelepon sama salah satu PLC-nya dari pihak perusahaan, ditelepon untuk mempersiapkan beberapa hal. Contohnya terkait topik-topik yang kemungkinan ditanyakan oleh si direkturnya ini, direktur perusahaan. Apa aja tuh? Nah, kemarin sih gue disuruh belajar tentang karena ini industri perbankan, disuruh cari tahu lah tentang perusahaan ini tuh apa sih, motonya apa, tapi itu terkait overview dari perusahaan itu sendiri. Habis itu terkait bank, habis itu terkait gimana sih ide-ide baru dalam menjangkau industrial 4.0 di industri perbankan. Terus ada lagi disitu belajar tentang corona, efeknya terkait ekonomi dan lain-lain, semacam itulah. Untuk yang urusan CV dan lain-lain itu kan udah sewajar-wajarnya lah ya. Kayak gitu, akhirnya udahlah masuk sampai jadwalnya. Nah, untuk sekedar tips buat teman-teman ketika nanti mungkin sudah mulai ke tahap yang lebih tinggi lagi, lebih jauh saat interviewnya, itu pelajarin tentang informasi terkait perusahaan sih. Bagaimana, maksudnya misalnya perusahaan teman-teman, contohnya kita ambil kasus perusahaan Yamaha misalnya. Yamaha. Iya, Yamaha. Yamaha. Teman-teman bisa coba, teman-teman bisa coba ngulik atau ngeriset tentang ini tuh perusahaan apa sih? Terus misalnya pemegang sahamnya tuh segimana sih? Terus misalnya prestasinya apa aja sih? Sekedar biasa aja. Motonya apa sih? Visi misinya apa sih, segitu-gitunya aja. Jadi ketika nanti berarti lu waktu itu hafalin dari website tuh hafalin. Sebenarnya bukan dihafalin ya. Yang gua hafalin itu cuman waktu itu moto dan visi dan misi, seingat gua. Visi dan misi itu yang gua hafalin. Sisanya ya gua cuma sekedar tahu aja gitu secara singkat. Nah, ternyata apa yang gua pelajarin itu nggak keluar. Itu tuh ditanyain di saat BOD interview. Dia bilang secara Indonesia aja ya. Dia nanya gini, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Nah, ketika kita nggak mempersiapkan, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab pasti. Ya ini adalah perusahaan bank swasta. Pasti gitu doang. Ngaco ya, nggak ada. Iya, pasti yang kita tahu aja. Tapi karena kita udah pernah ngebaca, jadi kita tahu ini ada perusahaan ini dengan peringkat segini di Indonesia, bank swasta, dengan yang pemiliknya siapa kita tahu. Dan motonya apa, visi apa kita tahu. Nah, itu menurut gue sih itu sebagai daya tarik lebih buat si board of director itu menilai kita sih, menurut gue sih gitu. Sorry gue potong dulu ya. Jadi terkait ini berarti gue simpulin company profile tuh penting banget ya buat diketahuin, buat terutama pas interview setelah HR lah ya. Nah, setelah lu tahu company profile, lu nyiapin nggak misalkan ide lu atau inovasi lu buat program apa di bank itu? Jadi maksudnya lu nggak ngehafal doang company profile, visi misi segala macamnya, tapi lu juga udah nyiapin ide
masukan buat si perusahaan atau program-program tertentunya. Iya. Nah, itu gue udah nyiapin itu di H-1 sebelumnya. Gue buka YouTube terkait topik-topik perbankan, terus terkait gimana sih cara ide-ide perbankan untuk di era industri 4.0 kayak gini. Nah, kayak gitu gue udah ngeliat YouTube dan coba beberapa ide yang ada di YouTube, coba lebih gue ulik lagi dan gue kembangin. Dan itu emang ditanyain kok di pas board of director interviewnya. Apa Dil? Ya pokoknya ditanyain ide kamu terkait misalnya ditanya dulu, kamu tahu kan sekarang tuh eranya industri 4.0. Iya tahu gini. Terus nah itu kalau misal dikaitkan dengan perbankan, kira-kira kamu punya ide atau solusi baru nggak sih supaya misalnya industri ini bisa eksis di market gitu, atau bisa bersaing di market lebih lanjut kayak gitu. Jadi kayak apa coba aja solutif. Jawaban lo apa Dil? Ya jawaban gue masih standar sih waktu itu. Ya, contohnya kayak misalnya kenapa harus jawabannya? Siapa tahu lu cuma menghafal waktu itu kan? Enggak, waktu itu. Iya, bener juga. Udah lupa kali ya jawabannya ya. Pan, ini pasti dia menghafal, Pan. Enggak. Waktu itu gue jawab gini, karena lebih secara singkat aja, karena lebih 4.0 kan lebih ke era digital ya. Jadi di mana-mana harus secara cepat, mobilisasi cepat dan lain-lain. Nah, gue mikir sekarang ini gue ambil benang merahnya dari kegiatan transaksi yang ada di Indonesia yang lagi masif-masifnya terjadi, itu kan online transaction pakai e-commerce lah ya. Marketplace, e-commerce dan lain-lain. Nah itu gue ngerasa kayaknya perusahaan bank industri perbankan ini alangkah lebih baik, khususnya perusahaan yang gue daftar ini, gue saranin gitu, akan lebih baik jika menggandeng marketplace baru. Kalau misalnya kayak Shopee atau Tokopedia dan lain-lain itu kan udah marketplace besar ya. Nah, perusahaan-perusahaan bank itu biasanya udah masuk di situ. Tapi kan kita tahu nih bahwa startup lainnya yang masih belum muncul itu pasti lagi coba untuk naik ke daratan. Nah, gue mikir karena ini era transaksi online dan semua itu serba digital dan pengen sistem yang cepat, jadi gue mikir kayaknya akan lebih baik kalau misalnya bank ini menjadi payment gateway untuk setiap marketplace yang udah muncul maupun yang akan baru muncul untuk mengadakan kerjasama. Karena apa? Karena menurut gue pendapatan atau revenue stream yang didapat dari menjadi sebagai payment gateway dari transaksi online itu menurut gue besar banget ya. Aku kan Indonesia masyarakatnya banyak banget. Gue sih itu selain yang kayak mobile apps dan lain-lain. Gue sih lebih fokus ke situ. Benar. Logis. Untuk segala startup, iya gue sih lebih fokus ke situ. Itu nah, gue singkat cerita pokoknya ini gue jujur pribadi interview BOD itu susah 2 kali lipatnya lebih susah sih menurut gue, karena ya susah lah gimana lu ketemu direktur berdua doang. dan di perusahaan yang gue daftar ini setiap kandidat itu dapat direktur yang berbeda-beda aja. Jadi misalnya direktur finansial, direktur kalau gue kemarin sama Director of Operational and Information Management kalau gue nggak salah ya. Kalau kalau ada lagi Director of misalnya Marketing, Director of Financial, Director of ya pokoknya macam-macam direktur banyak ya. Jadi beda-beda setiap kandidat. Kita nggak bisa tahu gimana sifat sebelumnya dan gini, bisa nyontek-nyontekan. Dan satu hal lagi di rekrutmen yang gue alamin ini itu semuanya tertutup. Jadi bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris dari awal. Gila. Mantap. Karena itu masih interview dan gue cuma berhadapan sama satu orang yang interview, gue masih nggak panik. Maksudnya panik tapi nggak terlalu panik sih. Nah muncul panik ketika kan ketika waktu itu tawa sih. Iya, jadi gue panik waktu itu, gue jujur aja. Jadi soalnya ada setelah dari BOD interview kan gue ada offering kan. Offering itu nggak kayak ngasih tahu kontrak dan lain-lain, benefit, penalti, kebijakan, apa yang harus do's and don'ts-nya dan lain-lain lah pokoknya. Tapi belum berarti kita keterima. Itu pokoknya itu pakai bahasa Indonesia. Bukan di luar rekrutasi resmi itu bahasa Indonesia. Iya, gimana tuh? Nah itu dijelasin, dijelasin, tapi itu belum berarti kita keterima ya, baru dijelasin doang supaya dia bilang kamu kan jadi intinya gini, kita udah ngasih tahu kamu benefit, do's and don'ts-nya, penalti dan lain-lain sekarang. Terus, ini fungsinya apa? Fungsinya ketika nanti di masa yang akan datang 2 hari atau 3 hari nanti kita inform lagi, kamu udah ngerundingin sama orang tua terkait keputusannya apa, jadi kita bisa lebih mudah untuk menyeleksinya kayak gitu. Oke, terus? Nah udah akhirnya itu gue udah dapat informasi offering itu, gue bawa ke rumah,
informasinya gue coba rundingin lah sama orang tua masalah dari gaji. Pasti kan yang pertama gaji ya nggak sih, orang-orang tuh pasti. Gaji kepala 1 2. Iyalah ya. Nah, udah pakai masalah gaji, masalah penalti. Yang paling berat sih menurut gue adalah penalti sih. Kenapa emang? Karena wah, Kontrak dulu ya soalnya ya. kontrak dan rekrutasinya kan di situ juga dijelasin yang akan keterima dalam program ini tuh untuk pas tahap BOD interview tadi itu sisa 25. Waduh, keren. Nah, untuk masuk ke dalam programnya itu cuma dipilih 15. Oh, 15 berarti 15. Dengan catatan 5 orang dari 15 itu nanti bakal jadi representative of Indonesia. Indonesia. Indonesia untuk dikirim ke original program yang ada di Malaysia. Kuala Lumpur. Iya, kayak gitu. Jadi kan akhirnya yang penting 15 dulu lolos, habis itu di screening lagi, dicari untuk dikirim ke Kuala Lumpur, kayak gitu. Iya. Nah, masalah kontrak itu sih menurut gue yang harus dirundingin sama orang tua sih, karena itu 2 tahun. Di tahun pertama itu kontraknya itu bukan lumayan sih, besar. Dan di tahun kedua kalau misalnya kita keluar dari perusahaan itu, kontraknya itu 2 kali lipat dendanya dari yang di tahun pertama. Enggak, gitu. Jadi maksudnya apa maksudnya? Maksudnya misalnya di tahun pertama itu nominalnya 3 digit lah. Okay. Nominalnya 3 digit untuk dendanya. Di tahun kedua 2 kali dia 3 digit itu. Oh, denda, bukan gaji kan? Bukan, dendanya dulu. Dendanya yang dipertimbangkan. Kalau iyalah, dendanya itu besar banget. Itu kalau lu keluar kan? Iya, kalau gua keluar. Makanya itu yang harus dirundingin sih menurut gua. Terus? Kayak gitu. Oh, itu ya. Untuk masalah salary mah udah cukup lah untuk fresh graduate kayak gua mah udah cukup. Cukup. Terus kalau untuk masalah kayak benefit lainnya BPJS gitu udah pasti ditanggung sama perusahaan lah ya. Kalau itu udah pasti lah wajar. Nah, kayak gitu. Yeah. Akhirnya setelah nunggu beberapa hari, gue di email lagi tuh disuruh medical check up. Yeah. Pas disuruh medical check up, gue tanya, udah lolos? Mbak, nah iya gue tanya, Mbak, ini keputusan hasil dari BOD interview gimana ya? Kata dia, hasil BOD interview belum keluar atau belum bisa kita umumkan, cuman agar seleksinya terus berjalan dan waktunya juga nggak ketunda, kita ngadain medical check up dulu, supaya waktunya nggak tertunda dan nunggu-nunggu yang lain kayak gitu. Jadi akhirnya gue medical check up dulu, tapi dengan posisi gue belum tahu gue lulus apa enggak sebenarnya. Mahal nggak? Kayak Mahal gitu. ya? Jadi nggak, medical check up dibiayain lah. Dibiayain pasti ya? Iya, dibiayain bro. Keren. Dibiayain. Tapi jauh aja di Jakbar, gue di Depok su. Jauh banget. Ngekos. Bentar. Kalau medical check up jauh. Medical check up itu medical check up-nya. Ditusuk pantat, Dil. Apa? Katanya ditusuk pantatnya. Kata siapa, cu? Di Google, cu. Di Google ada. Oh, itu pakai mikrolak biar boker aja. Aneh aja sih Dil. Sumpah ada di Google gua baca loh. Pautnya nggak jelas. Pokoknya medical check up yang gue alamin tuh cuma apa ya? Ada 4 kalau nggak salah. Pertama tuh biasalah tensi, terus ambil darah, urin sama tes fisik. Udah itu doang. Oh, tes fisik ngapain tes fisik? Tes fisik tuh cuma kayak tes mata, terus detak jantung, buta warna gitu-gitu doang sih. Sama ditanya waktu itu kan apa? Iya. Waktu itu kondisi gue kan habis operasi bisul kan, jadi waktu gue bilang aja, agak sedikit demam dok, habis operasi apa? Operasi bisul. Oh, kenapa? Terus gue tanya emang kalau operasi itu pasti demam? Iya, kalau operasi pasti demam, soalnya ada luka baru. Oh, jadi gue aman, gue kira gue kena corona cuy waktu itu. Soalnya kan demam cuy. Aduh. Gitu. Ya terus. Tapi lu setelah medical check up, lu udah dikasih tahu nggak kira-kira tanggal keluarnya atau pasti tanggalnya itu udah dikasih tahu? Ada di formnya, medical check up-nya itu keluarnya itu maksimal 24 jam setelah medical check up selesai. Okay. Maksudnya setelah gua dites sampai tes fisik kan terakhir, setelah itu 24 jam kemudian udah ada hasilnya. Yeah. Dan itu hasilnya nggak kita yang pegang, Van. Langsung dikirim ke perusahaan, karena kan perusahaan yang bayar. Iya. Jadi kita nggak tahu. Maksud gue tuh hasil dari interviewnya. Proses keseluruhan rekrutasinya, iya. Belum. Waktu itu gue sehari setelahnya atau 2 hari setelahnya gitu baru diinfoin lagi, Fadil, entar terkait hari Kamis, itu kan waktu itu medical check up hari Jumat ya.
Megang acara pada Jumat, hari Selasa itu gue baru tahu kalau misalnya hari Kamis suruh datang lagi ke CMB Niaga ada FGD Aduh, buat kok disebut sih? Deal. Nanti disensor, Deal. itu di sensor yaudah. ya. Menit 58 gitu. Si Fadil ngesembul. Bisa aja tuh perusahaan swasta lagi. Ayo, Deal. Ya kira Fadil. aduh kelepasan bro. Sorry, Aduh, bro, ya, kelepasan, bro. Terus? nggak apa-apa lah kan gue nggak jelek-jelekin. Iya, iya. Ya, justru gue diundang buat adain FGD gitu, FGD buat milih menjadi representasi buat dikirim ke KL. Cuman kan yang dikirim ke KL itu 5 orang. Iya. Dan itu pas kemarin gue FGD sih cuma ada 6 orang, tapi gue sendiri nggak tahu jadwalnya tuh apa beda-beda sama yang lainnya atau gimana. Terus pas gue, Ya. Lanjut. jadi kan di situ sebenarnya udah ada 15 orang nih. Iya, lu diambil 5 kan? Iya diambil 5. Nah terus yang FGD itu 666. Mungkin teman-teman yang 15 sisanya itu udah FGD duluan. Jadi gue mungkin di lain jadwal gitu loh. Oke. Kayak gitu. Jadi udah FGD. Terus kasih Lu tahu juga. FGD bahasa Inggris. Bahasa Inggris bro. Nah di sini baru gue terintimidasi bro. Kenapa? Lu paling pendek apa paling jelek apa gimana? Kasu, gue paling busuk kasu. Yang lainnya ngeri, Dil. Wah, nih ya. Ini bukannya gue bukan nakutin sih ya, cuma pengalaman gue pribadi. Gimana, Dil? Terakhir sama 5 orang yang berbeda. Karena kan gue 6 orang, berarti sisanya teman-teman gue 5 orang. Oke. 5 orang itu semuanya itu udah punya pengalaman kerja. Soalnya kan kalau MT kan maksimal pengalaman kerja 2 tahun kan? Iya, iya. Iya, 2 tahun biasanya. Nah, gue itu di situ satu-satunya orang yang fresh graduate. Gue merasa bodoh. Oh iya, Dil. Iya, gue merasa bodoh aja. Nah, gue masa bodoh kan pertama itu karena gue fresh graduate banget. Yang kedua, masalah dari universitas sudah pastilah. Gue bukan yang minder Universitas Telkom jelek atau enggak. Gue merasa Universitas Telkom termasuk yang prestisius kok di Indonesia. Tapi yang gue lihat adalah itu semuanya pasti negeri, lu sendiri swasta jangan-jangan. nggak ada juga yang dari UPH, Pelita Harapan. 2 doang. Iya ada yang UI, UGM, Pajajaran, ITB, UPH. Jadi gue ya udah Telkom sendiri kan, ya udah habis itu. Terus? Dan yang bikin itunya lagi adalah mereka gelarnya ada beberapa yang udah S2. Oh iya. Iya, jadi gue kayak S2 dan double degree dari Belanda. Oh my god kan. Lulusan Telkom aja. Iya. Suka virus. Lulusan Telkom, belum ada pengalaman. Udah gitu ya lulusan Belanda HP-nya boba lagi, Somex. Aduh. Lu Xiaomi nih. Gue Xiaomi, cu. Ya Allah. Lu bisa bayangin gak sih? Lucu banget, Pan, sumpah, Man. Asu lah. Terus gimana? FGD, cu. FGD tuh kayak yang dikasih kasus gitu kan? Iya, tapi kan gue pertama kali. Oke. Udah gitu langsung bahasa Inggris. Dan ternyata yang kan dibahas gua apa? Pertama ngebahas tentang ngedevelop produk sih. Gak ada hubungan tentang perbankan lah. Iya. Yang tentang ngedevelop produk. Pertama kali kan biasa asesornya dulu kan ngomong. Iya. Gue ngenilai environment dari FGD itu dari asesor. Oh, asesor ngomong bahasa Inggris seperti ini nih. Iya. Nggak terlalu native. Jadi gue agak lega. Ternyata si kampret dia. apa? Pas udah mulai diskusi, ya ampun partisipannya malah lebih jago. Bahasa Inggrisnya ngeri. Bahasa Inggrisnya ngeri. Lu tau Farah nggak sih teman kita? Iya. Lebih jago. Ya ampun, itu ada 6 orang nih. 3 diantaranya segitulah, sefarah lah. Jadi, wah gue minder banget lah bro. Tapi lu jago kan? Masih tetap bisa kan ngimbangin? Ya bisa sih. Cuman kan anjir gue masih masih di bawah mereka lah. Gue terintimidasi lah. Anjir lu jago banget cu. Lu gimana? Nah ini bagus nih Dil. Ketika lu di posisi lu ngerasa oh ternyata mereka, lu kan tahu dalam diri lu, wah dia lebih jago dari gua. Iya betul. Lu tapi nggak mungkin di situasi itu lu kayak aduh, lu kayak pasrah aja. Pasti lu ada proteksi diri lu. Iya, effort lah. Effort buat supaya bisa ngimbangin mereka. Nah yang lu lakuin apa saat itu? Nih pertama gue coba bagi 2 kondisi ini ya. Kondisi yang pertama adalah kita tahu pas saat kita interview, pas kita udah ikut untuk decide untuk join suatu perusahaan dan ngejalanin proses seleksinya dan interview ketemu kandidat lainnya, kadang-kadang kita merasa minder gak sih? Iya pasti. Nah, apalagi langsung itu kan. Apalagi langsung.
Iya, pertanyaan kayak gitu. Apalagi misalnya ras oriented, misalnya kalau gue pribadi sih ngeliatnya kalau ada orang yang ya rasnya agak-agak inilah, Iya, iya. rasnya beda sama gue pribumi. Biasanya kan gue ngeliatnya, wah ini orang pinter biasanya kayak gitu. Ya nggak sih, lu pada gitu nggak sih Iya, biasanya? iya. Biasanya kan. Normalnya. Normalnya di kita udah normalnya bukan-bukan lah. Ras C Nah, pas kan? gue interview, Yang C itu kan. iyalah. Terus Pokoknya pas gue udah interview pas interview yang HR itu kan ketemu langsung kandidat-kandidat lain. Nah itu kan mayoritas rasnya itu. Nah gue ngerasa kayak hancur pinter-pinter. Tapi yang bisa gue tanamin dalam diri gue adalah apa? tunggu. Gue itu nggak tahu kapabilitas dia kayak gimana. Terus gue ngerasa takut sama dia. Iya. Harusnya Dia takut sama secara lu. logika dia juga takut sama gue karena dia nggak tahu kapabilitas gue. Ini maksudnya takut dalam arti bukan takut gimana ya? Iya, takut paham. Iya, ngerti. kayak gitu ya. Gue ngerasa kayak gitu. Jadi itu sih yang ngebuat gue ngerasa lebih pede aja karena gue nggak tahu kapabilitas dia. Karena ketika kita melihat kondisi tersebut yang bakal ada suatu probabilitas 50% di mana mungkin gue lebih baik dari dia atau dia lebih baik dari gue, tapi kita nggak tahu. Iya, paham. Bener. Ya, jadi harusnya sama-sama takut dong. Itu yang gue pikirin. Nah, karena itu yang gue tanam di mindset, kita aja sama-sama takut, kenapa kita harus lebih takut gitu loh. Iya, paham nggak sih? Paham gue. Paham. Nah, itu yang Enggak, tapi yang mau Itu kondisi yang- inti yang mau gue. Oh, itu yang pertama ya? itu yang pertama. Yang kedua, yang FGD ini. Iya, FGD ini. Wah, gue pertama kali FGD ya, nggak tahu apa-apa, nggak tahu alurnya gimana. Kalau Yang bahasa pertama Indonesia gua lakuin enak ya, adalah- bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia enak, ini bahasa Inggris, Ben. Yang gue lakuin adalah, gue nggak ngomong pertama kali, gue hanya mendengarkan yang ngebuka pembicaraan siapa, mereka udah berdiskusi beberapa kali, Lu baru diam gue, dulu. baru gue ngasih opini dari pribadi gue sendiri, kayak gitu. Jadi sebenarnya opini dari gue pribadi adalah, coba mengaitkan diskusi mereka, cuy. Mengaitkan diskusi mereka. Menegakkan dan mengaitkan. Hanya itu karena yang pertama kosakata gue terbentuk karena omongan mereka, Iya. ya kan? Sederhana kan? Gue terbatas. Iya. Ya, kosakata gue terbentuk dari omongan mereka. Yang kedua, ide gue terbentuk karena ide mereka yang udah dimunculin. Jadi gue tinggal menegaskan ulang. Itu yang gue lakuin. Tapi tapi gini. Penegasan ya, bagian kesimpulan lo. Nggak kesimpulan juga sih. Cuman kayak Tapi mereka kan nggak nanya. Iya, makanya kan nanya bagaimana kalau pendapat teman kita yang lainnya gitu. Terus gue lah ngomong. Nah, gue cuman penegasan. Lu setuju Mungkin kalau ada ide-ide, iya setuju, tapi ada harus ditambahkan kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak ngalur doang, nggak sebagai pencetus ide awal. Karena gue paham banget posisi gue kurang berpengalaman dengan FGD. Yang kedua, Masa lu langsung mulai ya? Gue nggak terlalu bagus. Iya, masa gue langsung mulai? Emang gue kayak Farah. Weh, sudah, Pak. Fari. Ya, gue Farah. Fari. Kalau itu mah jago. Kalau gue kan enggak. Oh iya. Gitu. Jadi lu lebih kayak misalnya udah ada argumen lu tampung dan lu lu setuju sama dia. Iya, dan lu coba tambahin ya. Iya betul. Atau enggak coba menjawab pertanyaan yang diajukin sama peserta lainnya. Itu gitu aja sih. Itu ketika gua posisinya terjebak kayak gitu ya. Iya. Kalau mungkin bahasa Indonesia, iya gua itu terjebak sih. Karena lu pasti ngerasa terintimidasi sih, Za, karena ternyata kandidatnya jauh lebih jago daripada si asesornya bahasa Inggrisnya. Wah gila sih lo. Wah kacau lah. Udah kayak gitu ya udah akhirnya. Habis FGD itu ya Arifan, biasa tapi apa Pan? Iya Pan, apa Pan? Lanjutin dulu. Habis FGD. Udah pokoknya di FGD itu situasinya nggak tahu sih. Pan, lu kan ngerasain FGD juga kan? Ya. Makanya lu selesaiin dulu aja. Iya, kalau di gue sih FGD gue itu gimana ya, ngerasanya tuh kayak dibuat seakan-akan kita tuh yang berenam ini adalah pimpinan perusahaan atau direktur dan asesornya itu adalah si pemegang saham terbesar gitu loh. Jadi kita harus tanggung jawab ke dia terkait produk yang mau di-develop. Nah, jadi mereka main peran, si asesor ini bener-bener tegas, bener-bener galak gitu sama kita. Perannya sih kayak gitu. Kayak gitu sih yang gue rasain. Jadi kan udah terintimidasi sama bahasa Inggrisnya, terintimidasi sama jawaban-jawaban asesor yang galak, tegas. Mau diapain, gue tambah diem aja gue. Tambah diem aja. Iyalah, ya udah gitu aja. Iya, itu pertama kali sih. Iya sih, wajar lah. Itu udah high class recruitment deal yang lu ikutin deal, astaga. Wah, udah parah banget. Kalau Arifan gimana Pan? Lu dulu FGD di perusahaan. Itu udah di akhir kan? FGD lu tuh udah di akhir itu. Iya, udah di akhir.
Langsung pengumuman ya? Abis itu Lu langsung nggak kesimpulan dulu nih? Iya, Dil. Maksudnya iya ada kesimpulan FGD gitu maksudnya. Apa kesimpulan dari cerita Kayak gua? kesimpulan proses rekrutmen lah. Belum habis itu gini Dil. Lu kan nih gua penasaran ya, mungkin orang-orang lain juga penasaran. Ketika lu ketemu sama lu cuma ketemu 6 itu ya? Enggak 15 ya? Belum kan? enggak ketemu 6. 6 itu. Apa ketika sebelum proses itu dimulai apa reaksi lu ke mereka? Apakah lu langsung tiba-tiba so asik atau kita harus nunggu mereka so asik apa gimana? Alhamdulillah sih pas gue kemarin datang itu udah ada beberapa yang datang duluan. Iya. Dan mereka tuh open banget dan gue ketemu sama satu teman yang kemarin BOD-nya bareng. Jadi abis jadwal gue dia jadi kan kita abis itu offeringnya bareng. Jadi gue ketemu, nah dari situ lah gue mulai obrolan dan mereka juga asik-asik sih orangnya, nggak ada yang kayak diem gitu, semua asik-asik gila-gila, maksudnya gila-gila dalam arti open banget lah gitu, langsung bercanda kayak gitu. Tinggi-tinggi Dil gue lihat di LinkedIn. Apanya? Tinggi-tinggi badannya. Mana lu tahu, cu? Lu tahu dari mana? Ada di LinkedIn. Kayak gitu. Di LinkedIn. Ya udah gitu pokoknya kayak gitu sih yang gue ada. Oh iya. Ya udah, pokoknya abis dari FGD barulah mulai ke interview untuk interview sama perwakilan dari Malaysianya itu. Interview dari perwakilan Malaysia. Akhirnya? Habis itu udah selesai interview baru ada offering session yang benar-benar resmi untuk pembagian untuk kontrak dan lain-lain, dan itu harus dibawa pulang ke rumah sambil dijelasin lagi tentang programnya kayak gimana, penalti ya, salary dan lain-lain sambil dijelasin ulang. Udah deh kayak gitu terakhir. Lah akhirnya lu ke Malaysia atau di Indonesia? Nggak, tetap di Indonesia lah, kan yang di Malaysia juga nggak tahu yang kepilih siapa dan nggak akan dikirim sekarang karena ada coronavirus outbreak ini. Tapi nanti yang dikirim belum tentu lu atau udah pasti lu? Belum tentu lah, kan yang dari 15 kita nggak tahu, itu kan diseleksi semua mungkin untuk dipilih 5 gitu. Jadi kesimpulannya apa Dil? lolos kan? Lolos. Alhamdulillah lolos bro. Nah, selamat dulu dong kan. Jadi si Fadil ini keterima di perusahaan itu guys. Yang udah dia sebut tadi. Kalian harus cari ya. Itu di sejam ini kalian cari tuh. Cuek. Iya gitu guys. Terus ya udah. Pelajarannya apa Dil? Hikmahnya nggak tahu deh, belum dapat hikmahnya. Gue pokoknya harusnya kan gue 1 bulan pertama ini gue in class training kan, cuman karena coronavirus ini jadi semuanya harus online. Tapi besok sih gue datang ke kantor sih. Ngapain? Ada opening ceremony gitu. Jadi besok harus datang ke kantor. Gitu. Cuma untuk briefing awal tadi pagi itu udah pakai online sih, conference video. Keren. Paling gue ada saran lu mulai upload di LinkedIn lu aja. Maksudnya udah mulai. Iya santuy bro. Iya. Santuy bro. Keren sini. Tapi nggak apa-apa sih Zak. Kalau udah keterima kan. Iya. Udah bisa. Pan. Udah bisa nraktir kita nggak sih? Gajinya belum gue. Dia duit gaji pertamanya buat modal kawin Zak. Kita jangan minta. Nikah boy. Kawin mah kucing boy. Oh iya. Pan. Tapi ya kalau dari gue ketika ngelihat Fadil bisa sampai tahap akhir itu jadi makin semangat gue buat nyari kerja. Iya lah bro, semangat bro. Iya dan apalagi dan ketika gue nggak lolos dan Fadil lolos, ya itu yang gue dapat pelajaran setelah sidang itu terbukti kalau misalnya jalan kita itu beda masing-masing, nggak bakal sama. Betul. Sulit sama. Ya gue juga yakin sih, maksudnya si Fadil dapat sekarang juga buat sekarang jalan yang terbaiknya itu buat si Fadil. Tapi selama proses rekrutmen ya, itu bener-bener pengalaman baru sih buat gue juga, karena kita mungkin bikin CV lebih serius, ya nggak sih? Benar. Iya betul. Kita ngedesain CV, ngisi CV, benerin grammarnya, karena kan bahasa Inggris kan rata-rata, mungkin lu juga bahasa Inggris CV-nya. Setuju. Benerin. Jadi apa ya, itu juga salah satu experience yang mahal juga sih, maksudnya yang baru kita dapetin, yang baru, dan banyak banget pelajarannya dari mulai bikin CV, terus lu apply lewat websitenya, lu ngerjain tes online, datang ke sana ketemu, kenalan sama sesama
aplikan juga, kenalan. Seru ya? Ya maksudnya itu gimana ya? Ya gue ngerasa sekarang ya di sinilah kita gitu. Jadi kuliah udah selesai, Iya. kita udah mau Nikah. Boy. udah mau pindah dunia lah istilahnya gara-gara Ya, kan boy. pasti beda banget. Iya. Dan itu bisa jadi Tapi pasti bisa jadi pelajaran banget ya. Iya, pasti. Satu lagi sih untuk terkait teman-teman yang mungkin yang pengen daftar kerja atau apapun itu, kalau bisa sih kalau misalnya teman-teman dari awal udah bener-bener pede, langsung aja daftar di perusahaan-perusahaan yang memang teman-teman yakinin dan itu udah termasuk salah satu perusahaan yang besar. Iya. Karena apa? Karena yang gue pribadi tahu ya berdasarkan pengalaman gue sendiri ini mengikuti seleksi dari perusahaan bank swasta ini, gue ngerasa sistem rekrutasi udah bagus banget sih. Gue ngerasa sistem rekrutasi udah bagus. Jilat terus. Ya, bukan bro, maksudnya kita tuh nggak ditelantarin. Oh iya. Even dikasih makan gitu even ya? Iya, makanan dikasih lah. Maksudnya even lu yang misalnya di awal misalnya kurang hoki gitu kan, gak lolos di awal, itu dikasih tahu kan, Ja? Dikasih. Nah, ada beberapa perusahaan yang kalau misalnya dia nggak lolos, dia nggak akan dikasih tahu sampai kapanpun, kayak gitu. Yang gua kasih ke lu kan screenshotnya. Iya, itu kan lu dikasih tahu. Iya. Nah, itu dikasih tahu kan. Tapi ada beberapa perusahaan yang ketika kita email CV kita, dan kalau kita nggak lolos, kita nggak akan dikasih tahu sampai kapanpun itu. Jadi kita kayak di PHP-in. Kasian ya. Ya nggak sih? Iya. Nah, kasihan kan. Nah, kalau yang gue lihat dari sini sih, itu menurut gue udah bagus dan proses-prosesnya udah lumayan terstruktur lah kayak gitu. Dan untuk terkait penggunaan bahasa Inggris, gue yakin lah pasti teman-teman yang lainnya kalau untuk sekedar speaking pasti bisa dan jangan peduli sama grammar ya kalau misalnya udah face to face interview gitu. Coba aja ngomong sebisa kalian dan coba sepede mungkin karena ya akuin aja kita bukan native dan mungkin kalau kita kayak minder sama diri sendiri, coba deh kita ngeliat kayak orang-orang misalnya Cina, orang-orang Jepang ngomong bahasa Inggris, kita ngeliat orang Malaysia ngomong bahasa Inggris, nggak semuanya juga yang bisa native kok gitu. Jadi wajar-wajar aja. Namanya aksen itu kan kita Indonesia ya, aksen Indonesia kayak gini loh, nggak usah sosok misalnya belum bisa nggak usah sosok ngikutin British dan US dan apapun itu kayak gitu sih menurut gua. Coba pede aja. Lu ada mau ngomong lagi nggak? Gua ada mau ngomong nih. Udah, gua itu aja sih. Nih, gua ada tambahan ya dari rangkuman yang udah kita buat bahwa sebenarnya kita di sini tuh bukan cepet-cepetan. Jadi kita hidup itu nggak cepet-cepetan. Jadi misalnya sekarang Fadil mungkin dapat kerjaan yang duluan, nah kita belum, Arifan sama gue belum dapat. Ya itu bukan berarti Arifan sama gue nggak bagus, mungkin aja belum dapat yang tepat aja buat hidup kita. Belum dapat jalannya aja, bukan jalan. Iya, jadi jangan insecure buat teman-teman yang misalnya, dia udah dapat kerja, gue belum. Itu biasanya ada deal orang-orang yang insecure gitu deal. Jadi ketika lihat temennya dapat kerja dia kayak sedih, mulai panik gitu. Ada orang. Nah, betul banget. Karena gue ngerasa ada beberapa teman gue yang DM gue juga kayak gitu, merasa panik karena belum dapat panggilan. Iya, ada beberapa. Makanya. Nah, gitu Pan, jangan panik Pan. Kita pasti nanti dapat kerjaan yang bener kok. Belum saatnya aja. Iya, dan lagi tiap orang kan jalannya beda-beda. Itu sih yang gue yakinin ya. Iya. Jadi kayak mungkin gue keterima kerja sekarang, tapi apakah itu menjadi jaminan bahwa gue lebih sukses dari kalian? Kan nggak juga. Bukan cepet-cepetan. Nggak juga. Bukan cepet-cepetan. Semua punya time zone masing-masing sih. Benar. Dan ini nih, jadi ini pelajaran buat gue juga sih. Dan gue bakal share nih. Jadi kalian yang mungkin udah kuliahnya aktif organisasi, mau kalian sering lomba, mau sering apapun kegiatan yang kalian ikutin, kalian itu nggak menjamin apa-apa kalian bisa keterima kerja, sumpah. Karena gue sendiri, maksudnya gue udah banyak organisasi, banyak kompetisi, nggak menjamin gue bisa lolos rekrutmen. Buktinya gue bisa nggak keterima kan, Dil? Nah itu, jadi ya, karena itu tadi. Iya, makanya kita harus gimana ya? Harus persiapin lah semuanya. Betul. Kan ada yang mau diomongin lagi? Oke. Ada sih, kalau dari gua bener nih yang kalian omongin terkait
semuanya ada time zone-nya, semuanya pasti ada jalannya. Iya. Tapi dari kita sendiri kan pasti doanya minta yang terbaik juga ya. Amin. Betul. Jadi ketika ada peluang ternyata kita nggak dapet, ya itu yang terbaik yang gue yakinin. Benar. Kalau ada peluang terus kita nggak dapet ya. Gue juga sampai sekarang kan berdoanya pasti selalu yang minta yang terbaik. Jadi kalau misalkan ada satu kesempatan tapi kita belum bisa dapat, ya gue yakin itu bukan saatnya dan mungkin bukan itu tempatnya juga gitu. Benar. Iya betul sekali. Jadi sebenarnya masih peluang kerja masih terbuka banget sih buat kita masih banyak banget, cuman ya mungkin sekarang ada hambatan terkait prosesnya yang molor atau segala macam gara-gara si COVID-19 ini. Itu juga ngerasa ya itu juga yang terbaik gitu. Mungkin gue sekarang masih harus di rumah, masih harus berkenalan sama diri sendiri, masih harus sama orang tua ngobrol segala macam, ya mungkin itulah salah satu hikmahnya juga gitu. Mungkin nanti kita bakal bahas corona juga, Wan. Cuma nanti ya, Wan. Cuma episode lanjut apa gimana nih? Lu mau bahas corona nggak nih? Gak usah lah, lain lah. Udah di episode lain, Cuk. Yoi. Tapi nambah bahasan nggak apa-apa ya sedikit ya? Boleh. Corona nanti baru kita bahas di podcast selanjutnya. Oke. Tapi lanjut aja sekarang, maksudnya ntar tinggal di-cut gak sih? Oh iya benar juga. Lanjut. Oke. Iya, betul. Jadi kalau gue nanya deh, lu pada karir plan ke depan kan mungkin sekarang kita lulus, kerjanya jadi profesional dulu ya di beberapa perusahaan, mau itu startup atau corporate. Jadi kan kita ikut kerja lah istilahnya kan, maksudnya kerja sama perusahaan yang emang udah ada sebelumnya. Buat kedepannya, lu udah kebayang belum sih terkait lu bakal berapa lama stay kerja kantoran kayak gini, atau lu udah ada rencana lu mau running bisnis sendiri atau kayak gimana? Lu udah kebayang belum sih sebenarnya? Lu Dil, gimana Dil? Kalau gue pribadi sih, pertama gue coba jalanin dulu yang sekarang ya. Kalau untuk masalah ke depan, untuk nge-build bisnis sendiri emang itu cita-cita gue lah ya. Iya. Cuman untuk sebelum nge-build bisnis sendiri, gue sadar betul kalau gue realistis dan gue sadar betul gue butuh modal, dan gue butuh modal itu bagi dua, ilmu dan juga finance-nya. Jadi ya ilmunya yang gue butuhin ya. Ilmu kan gak cuma urusan misalnya kita di industri perbankan atau enggak di industri otomotif. Ilmunya kan bukan cuma otomotif atau itu, tapi bagaimana ilmu dalam manage keuangan dan lain-lain, komunikasi dan lain-lain, itu yang membangun relasi dan lain-lain. Itu sih menurut gue yang paling penting daripada ilmu lainnya sih. Gitu. Iya benar. Setuju. Lu gimana Zak? Plan lu Dil. Kalau gue sih plan gue ya buat beberapa kayak misalnya 2 sampai 3 tahun itu emang perlu sih gue kayak sampai di umur berapa ya? Di umur 27-an sih, Pan. Atau di 30-an itu sih. Batas maksimal kalau menurut gue dari plan hidup gue itu maksimal gue kerja mungkin sampai 30-an. Jadi gue bukan tipe orang yang bakal ngejar sampai top manajemen gitu. Karena kalau top manajemen lu harus tetap survive sampai 40 sampai mau ke 50 kan. Lu baru bisa achieve top manajemen tuh di sekitar 45 mau ke 50 lah. Iya, benar sih. Dan gue ngerasa itu ya plan gue sih gue nggak bakal kerja sampai selama itu. Jadi gue bakal kerja ya maksimal di umur 30 lah. Gue udah bisa punya uang dan ya udah gue mulai mikirin gimana cara mutar uang gue itu. Mungkin bisnis atau apapun itu bisa gue pikirin nanti. Karena gini, kita nggak bisa tahu situasi 5 sampai 10 tahun ke depan, kita nggak tahu. Iya betul. Bener kan? Sekarang aja rupiah 16.000. Gila. Iya. Gimana? Betul. Rupiah 16.000. 16.000 boy. 2.000 naiknya dalam beberapa hari. Iya. Tapi gue juga gitu sih, maksudnya kayak gue udah ngeplannya
gue nggak bakalan orang yang tetap sampai pensiun ya. Misalkan umur 50 tahun, umur 50 lebih di satu perusahaan yang sama buat ngincer top management juga. Iya. Nah, sebenarnya gue dari sekarang sih kayak selalu dapat insight. Gue tuh gak pengen kayak ngehamba ke kerjaan gitu loh, kayak worship ke kerjaan. Jadi kayak ya gue hidup bukan buat itu doang gitu. Nanti nggak sih maksudnya? Nah jadi kayak sekarang aja, nah kenapa gue sebenarnya gak nyari-nyari sendiri juga ya, tapi kenapa dapatnya itu ya insight kayak gitu, kayak hidup itu berjalan bukan berlari. Jadi kayak entah yang gue kejar juga ya gue nggak pengen itu jadi bener-bener ngincer jadi workaholic gitu loh, bener-bener yang itu kerja tadi, terus, yang bukan balapan apapun nanti gue kerjanya ya, gue nggak pengen bener-bener yang seluruh energi sebagian besar energinya ke situ gitu. Iya, betul. Benar. Dan tentunya sih yang terpenting plan terdekat kita adalah nikah sih setelah kerja ya. Waduh. Bener gak sih? Waduh. Lu yang paling jago sih ini dia. Waduh. Siap. Deal, bener kan? Ketika kita itu plan terdekat sebelum kita melanjutkan karir yang lebih lama loh. Di umur 25 sampai 27 tuh umur yang pas buat menikah kan? Lu nggak bakal nikah di umur 30 35 kan? Bro. Anak lu nanti anak lu masih bayi, lu udah tua dipanggil kakek. 25 lah target gue, 25 26 lah. Iya, cukup lah ya 3 tahun. Cukup lah. Kayaknya 27 juga ketuaan ya Dil buat lu dia. Iyalah, 25 ya lah, 25 26 lah. 25 mentok ya. Pan, ini 26 lah, 26. Pan. Kan ini supaya orang-orang ada gambaran nih, orang-orang kayak kita ini yang belum kerja, belum dapat tawaran apa-apa. Nah, Dil, gambaran kasarnya aja lu kan kita sekarang 22. 3 tahun ke depan kalau misalnya dari gaji yang lu punya nih, yang udah lu ditawarin kontrak, itu bisa kekumpul sekitar berapa, Dil? Kalau misalnya lu udah pakai lah beberapa, setengahnya dari itu, selama 3 tahun kita bisa ngumpulin berapa sih? Milenial kayak gitu, Cok. Milenial, nggak tahu sekarang kemampuan finansial orang beda-beda sih, Za. Yang pertama itu, yang kedua kan pertama kemampuan finansial, yang kedua kan pendapatan orang-orang juga beda-beda. Cuman yang kalau misalnya lu nanya dari yang lu udah pengalaman sekarang. Gue belum pengalaman, Cok. Gue baru lolos. Lu kan udah di kontrak kan, maksudnya gambaran kasarnya. Iya, yang bisa gue kumpulin 3 tahun ke depan gitu. Iya, benar kan. Misalnya lu kerja di situ kan, kerja di situ kan nanti. Ya, lu bisa dapat berapa gitu biar orang-orang dapat. Kalau setengah dari gaji gue kira-kira ya bisa. Kira-kira aja. Iya. Udah bisa ngumpulin ratusan lah, udah bisa lah. Ratusan tuh. Tapi penting sih, maksudnya kayak gini. Apa? Gaji misalkan udah cukup nih. Oke. Tapi buat ngejalanin apa yang kita pengen, apa yang kita plan sebelumnya, ya kita juga perlu literasi finansial yang bagus lah ya. Nah, betul. Nah gue juga pengen sih, maksudnya kayak ngobrol bareng sama orang-orang yang emang udah bagus banget nih literasi finansialnya. Karena mungkin orang-orang dengan literasi finansial yang bagus belum seterbuka itu ya. Mungkin gue juga belum tahu, kalian ternyata mungkin lebih jauh lebih bagus dari gue terkait literasi finansial segala macamnya. Nah, kita sebenarnya belum terlalu ngebahas itu nggak sih? Iya belum. Nah, sebenarnya gue pengen sih kayak belajar gitu ke orang-orang yang emang literasi finansialnya bagus buat terkait budgeting buat nikah, budgeting buat rumah segala macem lah. Nah itu kita pokoknya harus kita harus nabung topik podcast biar makin banyak. Lu bayangin tadi kita bahas gituan sejam. Iya ya. Sejam Cok. Bener. Sejam setengah. Iya makanya kita jangan bahas terlalu dalam. Jadi nanti mungkin kita bisa bahas corona. Oke, mungkin next podcast kita bisa bahas topik-topik. Jadi kita punya banyak video, jangan satu kan. Tambah ini 2 kan video kita. Betul. Ya, mungkin kita simpulin dulu ya dari masing-masing mungkin lah ya. Boleh. Terakhir ya.
Dari gua dulu mungkin boleh. Dari lu. Jadi sih kalau dari gua yang udah ngerasain hidup setelah kuliah, setelah lulus kuliah, Iya. meskipun gagal wisuda karena ditunda, ya, ya banyak banget sih pelajarannya. Meskipun uh, uh, kita gak bakalan tahu lancar atau enggaknya ketika kita dapet ngincer pekerjaan atau karir yang sesuai buat kita. Tapi di samping itu pasti dapat banyak pelajaran sih. Iya. Terkait apapun case yang dihadapin kita, pelajarannya ketika kita lihat lagi, kita tengok ke belakang, ketika lihat cari pola kemarin yang udah kita lakuin kayak gimana, polanya dapat, itu bisa jadi pelajaran yang bener-bener powerful sih buat bekal ke depannya. Benar. Jadi apapun kejadiannya, apapun kasusnya, Iya. hikmah dan pembelajarannya pasti selalu bisa kita temuin sih. Itu sih kalau dari gua. Iya, betul. Lu Dil. Kalau gue sih untuk kesimpulan besarnya ya udah sama kayak Arifon ya. Cuman gue cuma bisa ngasih beberapa tips aja yang tadi udah gue bilang terkait masalah minder akan kompetitor kita dan apapun itu. Nah, kalau kalian misalnya teman-teman dengar podcast ini dari pertengahan, mungkin tadi gue udah ngasih tahu beberapa tips terkait gimana sih cara ngebangun mindset ketika kita minder sama kompetitor-kompetitor lainnya. Kayak gitu aja sih, karena menurut gue kepedean itu adalah suatu hal yang paling penting. Karena ketika kita nggak pede, kita jadinya kalau kita nggak pede, kita jadi ngatasin sesuatu itu nggak bisa tenang. Karena kita nggak tenang, apapun ide yang udah ada apapun planning yang udah kita siapin bakal buyar. Jadi pertama menurut gue terlepas dari pentingnya persiapan, tapi kemampuan kita untuk mengelola emosional adalah suatu hal yang paling penting sih, karena dengan emosional, dengan bagusnya kita mengelola emosional kita bisa menghadapin sesuatu yang kayak contoh gue tadi bilang. Itu aja sih mungkin dari gue. Ini terakhir dari gue. Kalau dari gue, tadi gue ngambil sedikit kutipan dari Fadil. Kalau misalnya kita emang harus pede, misalnya menjalani rekrutmen atau apa, tapi ketika kita mulai memasuki suatu rekrutmen, kita harus mempersiapkan semuanya. Jadi jangan ngerasa kita udah banyak organisasi, banyak kompetisi, kita jadi terlena gitu, nggak belajar lah, nanti juga lolos. Padahal kita harus persiapin, dan yang terpenting itu ikhtiar sama tawakal sih. Karena doa itu penting, khususnya doa orang tua, sumpah. Betul. Dan itu yang kemarin gue di CMB, gue jujur aja Gue tambahin nih. Iya, salah. Anchor. Di Bang Gurita itu apa tuh namanya? Gue jujur belum kayak ngomong ke orang tua minta restu, jadi langsung aja. Dan itu kayaknya restu orang tua juga penting sih. Dan kalau nggak tahu kalau Fadil, lu juga gitu Dil. Kemarin minta restu orang tua. Apapun perusahaan yang udah gue apply, ketika dia inform balik gue atau nyuruh gue rekrutasi tambahan, pasti gue kasih tahu orang tua. Bener, itu penting. Jadi penting. Karena orang tua itu kita nggak tahu nanti dia ngedoain, sumpah. Padahal kita nggak tahu. Betul. Kita kan soalnya jarang sholat subuh pagi kan. Maksudnya yang terlalu pagi gitu loh. Yang jam 3. Tahajud. Nah itu sih pelajaran dari gue. Yang kemarin gue rasain tuh gue terlalu pede, jadi gue kurang mempersiapkan semuanya. Dan kalian jangan sampai kayak gitu juga. Kayak gitu. Dan tutup aja Ban, podcastnya Ban. Gue tutup nih? Iya tutup. Ban. Nanti kita bahas yang lain. Oke, makasih banyak buat semuanya teman-teman pendengar. Mungkin nanti bakalan ada bahasan-bahasan yang lebih lain lagi dari kita. Tunggu aja terus. Ceritanya bakal makin seru karena kita selama kita masih proses menuju hal yang kita impikan kan. Siap. Mungkin juga nanti bahasanya bisa flashback ke dunia perkuliahan lah ya. Iyalah. Boleh. Kita ngebahas perkuliahan segala macam. Oke. Ya Ban, langsung. Tutup lu ini. Oke, kurang lebih mohon maaf. Tagline 3-3 gimana? Tahu aja lupa.
Ayo Tagline kita, 3-3 gimana? ayo 3-3 deal. Ya, agak tahu gue lupa gimana sih. Apa sih? Agak tahu. Ada pokoknya itu ya. Dadah, dadah semuanya. Ya, Bye. dadah. Thank you semuanya. Thank you semuanya.